Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini video ketiga dari video yang ngebahas materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video sebelumnya. Ada 2 video mengenai bab kelarutan dan hasil kali kelarutan yang udah kita bahas. Linknya nanti bakal muncul di sini. Oke? Silahkan kalau belum nonton, tonton itu dulu, baru nonton video yang ini. Terus kemudian jangan lupa subscribe, like, dan subscribe channel Rumah Belajar Kamil. Biar Kak makin semangat buat bikin-bikin video belajar seperti ini. Oke? Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, di bagian ketiga pada kelarutan dan hasil kelarutan ini, kita akan ngebahas tentang pengaruh ion senama terhadap nilai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan ion senama? Kita bahas dulu pengertian ion senama ini. Kita ambil langsung pada contohnya misalkan. Kalau kita punya senyawa NaCl, oke? Kalau dia kita larutkan ke dalam air, maka nanti kan dia terion. Setiap senyawa ion dimasukkan ke dalam air akan terion. Menjadi, kalau NaCl nanti jadi Na plus ditambah sama Cl min. Jadi dia terdiri dari 2 ion, Na plus sama Cl min. Kalau kita punya senyawa lain misalkan, MgCl2. Kalau MgCl2 ini kita masukkan ke dalam air, maka dia terion menjadi Mg2 plus tambah 2Cl min. Semuanya udah tahu kan cara pengionan? Kenapa Mg-nya 2 plus? Gara-gara Mg itu golongan 2, sehingga dia plus 2. Cl min, gara-gara Cl min itu golongan 7, sehingga dia jadi min 1. Oke? Ini dulu belajarnya di kelas 10, pas belajar redox. Oke? Nah, antara NaCl sama MgCl2 ini, kalau kita ionkan, ada ion yang sama nggak? Ada. Sama-sama ada Cl min. Nah, Cl min yang ada di antara keduanya ini yang kita sebut sebagai ion senama atau ion yang sejenis. Nah, apa pengaruh ion senama terhadap kelarutan? Pengaruh ion senama. Kalau ada ion yang sejenis tercampur dalam sebuah larutan, maka ion senama ini akan mengakibatkan terjadinya pengurangan kelarutan. Dia akan mengurangi nilai kelarutan. Mengurangi kelarutan. Masih ingat apa lambang kelarutan? S. Jadi nilai S atau nilai kelarutan akan berkurang ketika ada ion senama pada larutannya. Oke? Sementara kalau hasil kali kelarutan ini nggak ngaruh. Hasil kali kelarutan ini tetap. Hasil kali kelarutan ini nilainya tetap. Mau ada berapa banyak ion senamanya, nilai hasil kali kelarutan atau Ksp itu nilainya tetap. Makanya dilambangkan dengan K. K ini kan dari kata konstanta. Tetap artinya. Jadi Ksp atau hasil kali kelarutan bernilai tetap, tetapi kelarutannya berkurang. Oke? Seperti apa? Kenapa bisa berkurang? Kita lihat contoh soal kayak gini. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui hasil kali kelarutan CaOH. Kita punya CaOH. Diketahui dari CaOH ini Ksp-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Ditanya berapa kelarutannya ketika dia dilarutkan dalam air atau yang B dalam larutan NaOH 0,2 m. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini kenapa nanyanya 2 ini biar bisa langsung dibandingkan. Di air berapa, di NaOH berapa. Benar nggak? Ion sejenisnya nanti akan menyebabkan terjadinya pengurangan kelarutan. Yang pertama, kalau di air, CaOH, kalau kita larutkan di air, maka dia akan terion menjadi, ini CaOH-nya salah, ini CaOH 2 kali. Oke. CaOH 2 kali, karena Ca-nya 2+. Kalau kita ionkan, dia akan jadi Ca2 plus ditambah sama 2 OH-. Oke, ini CaOH 2 kali ya. Ca2 plus tambah 2 OH-. Nah, kalau kelarutan CaOH-nya kita anggap sebagai S, maka konsentrasi Ca2 plus dalam larutannya juga S. Oke, 2 OH-nya karena koefisiennya 2, maka konsentrasinya nanti jadi 2S. Dan ingat, Ksp itu dirumuskan sebagai konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2.
Masih ingat kenapa pangkat 2? Gara-gara koefisiennya 2. Oke, kalau koefisiennya 3, maka dia jadi pangkat 3. Sementara Ca2 plus, koefisiennya cuma 1. Depannya ini cuma angka 1. Sehingga pangkatnya pangkat 1. Berapa Ca2 plusnya? Konsentrasinya S. Konsentrasi OH-nya 2S. 2S-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Oke? Dan nilai KSP udah diketahui. 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang coba kalikan ini. 2 dikeluarkan jadi 4. Ini S kuadrat kali S jadi 4S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. 4-nya bisa kita coret, sehingga dapat S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 6. Kalau kita mencari S-nya saja, pangkatnya boleh pindah ke sana. Kan S pangkat 3 itu 10 pangkat min 6. Maka kalau S saja, 10 pangkat min 6 dibagi 3. Jadi kalau pangkatnya pindah jadi per nanti jadinya. Pangkatnya dibagi sama pangkat yang di sebelah ini. Berapa min 6 bagi 3? 10 pangkat min 2. Ini kelarutan CaOH 2 kali ketika berada di dalam air. Yang B, ketika dia berada di NaOH 0,2 M. Di NaOH 0,2 M. NaOH ini kalau kita ionkan jadi berapa? Jadi apa dia? Na plus tambah OH min. Si NaOH ini kan dia juga punya ion, Na plus sama OH min. NaOH konsentrasinya 0,2 M. Berarti Na plusnya juga 0,2 M, karena koefisiennya 1, sama-sama 1. OH-nya juga 0,2 M. Oke? Nah, ketika kita masukkan CaOH ke dalam larutan ini, maka si CaOH ini terion CaOH 2 kali ya. Jadi apa? Ca2 plus ditambah 2OH min. Oke? Karena kita mau mencari kelarutannya, kelarutan CaOH 2 kalinya kita anggap S. Ca2 plusnya S juga. Tetapi OH minnya nggak S. Oke? OH min itu nanti ngambil dari sini. Jadi OH minnya bukan S, tapi kita tulisnya 0,2 molar. Datang dari mana 0,2 molarnya? Dari sini. Sebenarnya sih S tambah 0,2 molar sebenarnya. Oke? Tapi karena S ini nilainya sangat kecil, ini 10 pangkat min 2 dibandingkan 0,2 kan kecil. Atau kalau kita hitung nanti S di sini nanti dapatnya sangat kecil. Jauh lebih kecil dari 10 min 2. Maka S yang ini, karena dia jauh lebih kecil daripada 0,2, dia nggak dianggap. Oke? Ya kayak gini nih. 0,0001 tambahin 0,2. Jadi berapa? 0,2001. Kalau dibulatkan sama aja dengan 0,2. 1 di belakangnya abaikan saja. Oke? Jadi sama aja seperti ini. Makanya S nggak kita pakai, yang kita pakai cuma 0,2 M-nya saja. Oke? Berapapun OH min di sini, maka itu yang kita gunakan pada OH min yang berasal dari CaOH 2 kali. Oke? Nah, masukkan kembali ke rumus KSP. KSP, konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min, karena koefisiennya 2, pangkat 2. Ca2 plus, konsentrasinya S. Oh ya, KSP-nya tetap pakai KSP yang tadi. Berapa nilai KSP-nya? 4 kali 10 pangkat min 6. Tadi kan di atas kita bahas, kelarutan berkurang, tapi nilai KSP tetap. Mau dilarutkan dimanapun, KSP-nya akan tetap segini. Oke? Dikali OH min-nya 0,2 yang kita ambil. Jadikan notasi ilmiah 2 kali 10 min 1, 0,2 sama dengan ini, dipangkatkan 2. Oke? 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan ini dikeluarkan jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 dikali sama S. Coba, 4-nya bisa kita coret. Oke, berarti S-nya berapa? S jadinya 10 min 6 dibagi 10 min 2. Jadi berapa? 10 pangkat min 4. Tadi ketika di air, S-nya kelarutannya 10 pangkat min 2. Satuannya molar ya. Ketika dimasukkan ke dalam NaOH 0,2 M, jadi 10 pangkat min 4 molar. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil ketika dia berada di NaOH. Gara-gara ada ion sejenis, yaitu OH min. Oke? Ini yang kita sebut sebagai pengaruh ion sejenis. Ion sejenis akan mengurangi kelarutan. Kalau di soal ini, di airnya 10 min 2, ketika dimasukkan ke dalam NaOH menjadi 10 pangkat min 4. Menjadi lebih kecil. Oke? Kita lihat contoh soal nomor 2. Hasil kali kelarutan. Apa itu hasil kali kelarutan? KSP.
KSP dari AlNO3 3 kali, nilainya 6 kali 10 pangkat min 15. Senyawanya AlNO3 3 kali. Berapakah kelarutan AlNO3 3 kali dalam larutan MgNO3 0,1 m? Dalam MgNO3 2 kali 0,1 m. Ingat, kalau dia berada pada larutan yang punya ion yang sama, ya senyawa ini, ya dia juga bisa diionkan. Sebelumnya dia udah punya ion sebelumnya, yaitu Mg2+ dan 2NO3-. NO3-nya ada 2 buah, makanya kita tulis jadi 2NO3-. Oke? Nah, Mg2+-nya berapa konsentrasinya? Karena ini 0,1, maka Mg2+-nya juga 0,1 m, karena koefisiennya sama. NO3-nya karena koefisiennya 2, maka tinggal dikali 2 0,1-nya, 0,2 molar. Oke? Nah, senyawa yang kita larutkan, yang dilarutkan itu adalah AlNO3 3 kali. Ini yang kita punya KSP-nya. Kalau diionkan jadi Al3+ ditambah 3NO3-. Oke? 3 kali NO3-. Nah, kelarutan ini yang kita cari. Kelarutannya nggak S. Al3+ berarti kelarutannya juga S. Si 3NO3- jangan tulis 3S, tetapi 0,2 m. Oke? Karena sebelumnya udah ada 0,2 molar si NO3- di dalam. Oke? Sehingga ya seharusnya 3S ditambah 0,2 m, tapi 3S-nya terlalu kecil, jadi 3S-nya kita coret. Oke? 0,2 m-nya aja yang kita tulis. Nah, masukkan ke rumus KSP. Apa rumus KSP dari AlNO3 3 kali? Karena AlNO3 3 kalinya yang ditanya, maka KSP ini yang kita pakai. Al3, konsentrasi Al3+ dikali konsentrasi NO3- pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena koefisiennya 3. Oke? Nilai KSP-nya 6 kali 10 pangkat min 15. Konsentrasi Al3+-nya S. Konsentrasi NO3-nya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Pangkat berapa? Pangkat 3. Sehingga jadinya 6 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S dikali. Berapa ini kita pangkatkan 3? 8 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau mau cari S-nya saja, 6 kali 10 pangkat min 15 kita bagi sama ini. 6 kali 10 pangkat min 15 dibagi 8 kali 10 pangkat min 3. Oke? 6 bagi 8, 3/4 atau 0,75. 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 12. Oke? Atau 7,5 kali 10 pangkat min 13. Jauh lebih kecil. Oke? Ya dibandingkan kalau dimasukkan ke dalam air akan jauh lebih kecil nanti jadinya. Kalau dibandingkan 0,2 m-nya apalagi? Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Oh ya, biar belajarnya efektif, belajarnya sambil nyatet ya. Catat teori tadi dulu, lalu catat contoh soal pertama, catat contoh soal kedua ke buku catatan. Biar belajarnya nggak cuma mata sama telinga yang belajar. Jadi informasinya nggak cuma masuk lewat mata dan telinga, tapi juga masuk lewat alat indera lain. Ya, lewat jari-jari kita. Nomor 3. Hasil kali kelarutan MgBr2 adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Berapakah kelarutan MgBr2 dalam larutan MgCl2? Ini sama kayak tadi. Diketahui KSP MgBr2. MgBr2 KSP-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Ditanya berapa kelarutan MgBr2 dalam MgCl2 0,1 m. MgCl2-nya 0,1 m. Kalau diionkan jadi berapa? Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Kalau MgCl2-nya 0,1 m, berarti Mg2+-nya berapa? 0,1 m juga. Oke? 2Cl- berarti ini dikali 2, 0,2 molar. Nah, karena yang mau diionkan, yang mau kita larutkan, yang dilarutkan di dalam MgCl2 adalah MgBr2, maka MgBr2 ini akan terion menjadi Mg2+ ditambah dengan 2Br-.
Oke. Konsentrasi MgBr2-nya atau kelarutannya kita anggap S. Maka Mg2 plusnya apakah S? Apa yang sama antara MgBr2 sama MgCl2? Mg-nya sama. Oke? Ada Mg di sini, sini juga ada Mg. Maka kelarutan yang kita pakai, konsentrasi Mg-nya yang kita pakai 0,1 molar. Tinggal pindah yang di atas ini ke bawah. Oke, jadi bukan S lagi yang kita tulis, tapi 0,1 molar. Kalau ini 0,1 molar, kalau ini S, ini 0,1 molar, maka 2Br-nya berapa? Ya, 2Br- berasal dari MgBr2, 2S. Karena ini S, maka ini jadi 2S. Di atas kan nggak ada Br-. Berarti Br-nya berasal dari MgBr2. S, ini karena koefisiennya 2, jadi 2S. Sekarang kita masukkan ke rumus KSP. Apa rumus KSP dari MgBr2? Konsentrasi Mg2 plus, nih, dikali konsentrasi Br- pangkat 2. Oke? Berapa KSP? 4 kali 10 pangkat min 10. Mg2 plusnya, berapa konsentrasinya? 10 pangkat min 1. Konsentrasi Br-nya 2S. 2S pangkat 2. Oke? 10 pangkat min 1-nya pindah ke sana, jadi 4 kali 10 pangkat min 9. Karena ini kalau pindah jadi dibagi. 10 min 10 bagi 10 min 1, jadinya 10 pangkat min 9. Pangkatnya dikurangi. Min 10 kurang min 1, jadi min 9. Ini jadi 4S kuadrat. Oke? 4-nya coret. Maka jadi berapa S kuadrat? 10 pangkat min 9. Berarti kalau S-nya saja 10 pangkat min 4,5. Oke? 10 pangkat min 4,5. Apa artinya? Ya, akar dari 10 pangkat min 9. Oke? Atau ini bisa kita tulis juga jadi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 akar 10. Oke? Kenapa akar 10 min 4,5 itu sama aja dengan min 4,5 sama dengan min 5 tambah setengah? Ya nggak? Kalau pangkat ditambahkan, artinya dikali. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat setengah. 10 pangkat setengah itu sama dengan akar 10. Oke? Paham? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kelarutan CaCO3 di dalam air, hati-hati, ini kelarutan ya, bukan KSP. Diketahui dalam air CaCO3 itu S-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Ditanya, kalau dimasukkan ke dalam CaOH 2 kali, 0,01 M, maka kelarutan si CaCO3 ini berapa? Oke, SCaCO3-nya berapa? Nah, sekarang gini, karena dalam air, berarti nggak ada ion lain, yang ada cuma CaCO3, kita uraikan CaCO3-nya. CaCO3 akan terion menjadi Ca2 plus tambah CO3 2-. Kalau ini kelarutannya S, maka ini kelarutannya S, ini kelarutannya juga S. Yang sama antara dalam air sama dalam CaOH 2 kali itu adalah KSP-nya. KSP-nya sama. Berarti kita hitung KSP dari sini dulu. KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi CO3 2-. Oke, koefisiennya sama-sama 1. Berarti S kali S jadi berapa? S kuadrat. Nah, S-nya udah ada nilainya. S-nya 2 kali 10 min 4. Berarti ini sama aja dengan 2 kali 10 min 4 kurung kita kuadratkan. Jadi berapa itu? 4 kali 10 min 8. Ini KSP-nya. Nah, KSP ini bisa kita gunakan di bawah. Karena nilai KSP itu tetap. Oke? Nah, sekarang dia di dalam CaOH 2 kali. CaOH 2 kali 0,01 M. Atau kalau dijadikan notasi ilmiah, 0,01 M itu sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Diionkan jadi Ca2 plus ditambah 2 OH-. Ca2 plusnya, karena ini 10 min 2 molar, Ca2 plusnya koefisiennya 1, maka ini juga 10 pangkat min 2. 2 OH-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Oke? Yang mau kita larutkan di dalam CaOH 2 kali ini adalah si CaCO3. CaCO3 mau dilarutkan dalam CaOH 2 kali. CaCO3-nya diionkan jadi Ca2 plus ditambah CO3 2-.
Oke. Kelarutan CaCO3-nya adalah S. Kelarutan Ca2 plusnya bukan S. Karena ada yang sama, ini ada Ca2 plus, ini juga ada Ca2 plus, maka Ca2 plus di sini kita nggak pakai S, tapi kita pakai konsentrasi yang ada di sini. 10 pangkat min 2. CO3 2 minnya, ya S juga. Karena ini S, ini juga S. Oke? Nah, apa rumus KSP? Konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi CO3 2 min. Oke? Nah, sekarang kita masukkan angkanya. KSP udah diketahui tadi di atas. KSP, pakai KSP yang tadi udah kita hitung. 4 kali 10 min 8. Ca2 plus 10 pangkat min 2. Oke, 10 pangkat min 2. Kali CO3 2 min konsentrasinya adalah S. Berarti kalau S saja, 10 min 2 kita pindah ke sana, jadi dibagi. 4 kali 10 min 8 dibagi 10 min 2. Sehingga jadinya 4 kali 10 pangkat min 6 molar. Ini kelarutannya. Di air, kelarutannya 2 kali 10 min 4. Sekarang jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi lebih kecil. Oke? Soal nomor 5. Jika kelarutan CaOH 2 kali dalam larutan NaOH 0,1 m adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Oke. Dalam NaOH 0,1 molar, si CaOH 2 kali ini, si CaOH 2 kali itu punya S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Oke. Yang ditanya, dalam air, kalau di dalam air, maka berapa gramnya? Dalam air yang volumenya 500 ml, maka berapa gram CaOH 2 kali yang bisa dilarutkan? Gramnya berapa? Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa KSP. Yang sama antara dilarutkan dalam NaOH dengan dilarutkan dalam air adalah KSP. Jadi kita cari KSP-nya dulu. NaOH 2 kali, NaOH kalau diionkan jadi apa? Na plus tambah OH min. Karena NaOH 0,1, maka Na plusnya juga 0,1, OH minnya juga 0,1. Oke? Nah, si CaOH 2 kali, kalau mau cari KSP-nya, ionkan dulu. Nanti jadi apa? Ca2 plus ditambah 2 OH min. Oke? Kalau ini kelarutannya S, maka ini kelarutannya juga apa? S, tapi OH minnya enggak. Karena ada ion yang sama-sama ada OH min, maka OH minnya bukan S, tetapi jadi 0,1. Oke? S-nya udah ada ya, segini. Maka KSP itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2. Ca2 plusnya konsentrasinya S. OH min konsentrasinya 0,1 atau 10 pangkat min 1, pangkat 2. Nah, masukkan nilai S. Nilai S tadi udah ada. Kita nggak nyari nilai S lagi, tapi nilai S-nya udah ada di sini. Berapa nilai S CaOH 2 kali di dalam NaOH? 4 kali 10 min 8. Dikali 10 min 1 dikuadratkan. 10 min 2. Jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 10. Oke? Nah, katanya sekarang berapa gram CaOH 2 kalinya kalau dilarutkan dalam air? Oke? Kalau dalam air jadi berapa? Nah, sekarang kita coba ionkan CaOH 2 kali dalam air. Jadi Ca2 plus tambah 2 OH min. Kalau dalam air kelarutannya S, maka ini S, ini jadi berapa? 2S. Ingat, ini dalam air, berarti OH minnya jangan pakai OH min yang di sini. Ini OH min dalam NaOH. Kalau dalam air, berarti awalnya nggak ada Ca2 plus, nggak ada OH minnya. Jadi murni asalnya dari CaOH 2 kali. Nah, hitung KSP-nya. Masukkan ke rumus KSP. Apa rumus KSP-nya? KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2. Nah, KSP-nya pakai KSP yang tadi. Berapa KSP yang tadi? Berapa? 4 kali 10 pangkat min 10. Oke? 4 kali 10 pangkat min 10. 4 kali 10 pangkat min 10. Ca2 plus S. OH min dikuadratkan. 2S dikuadratkan. Jadinya
4 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 4S pangkat 3. Oke, ini kita coret. Jadi S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 10. Nah, ini angkanya jelek. 10 ini nggak bisa dibagi 3. Kita ralat aja soal di atas. Kalau tadi 10 min 8, kita ubah ini menjadi 10 pangkat min 11 lah. Min 11. Jadi ini 10 pangkat min 11. Ini 10 pangkat min... jangan min 11. Min 10. Min 10. Min 10. Oke. Min 10. Sehingga min 10 sama min 2 jadi min berapa? Min 12. Oke. Kan kita yang bikin soalnya. Jadi ya boleh aja kita ralat. Oke. Nah, berarti ini tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 12. Oke. Tadi paham perubahannya? Gara-gara kita ubah jadi 10 min 10, 4 10 min 10, maka kalau dikali sama 10 min 2, jadi 4 kali 10 pangkat min 12. Oke. Ini jadi 4 kali 10 pangkat min 12. Sehingga S pangkat 3, 10 pangkat min 12. Berarti kalau S saja, 10 pangkat min 12 bagi 3. Kalau ini ada pangkat, kita mau nyari S saja. Pangkat yang ada di S tinggal pindah ke sebelah jadi pembagi pangkat yang di 10 ini. Berapa min 12 pangkat 3? 10 pangkat min 4. Nah, S-nya udah ada. Yang ditanya bukan S, yang ditanya gram. Ada MR tadi di atas. MR-nya katanya nilainya kalau nggak salah 74. Benar nggak? MR-nya di atas tadi ya 74. Nah, ingat pada larutan jenuh, nilai S sama dengan nilai M atau nilai molaritas sama dengan nilai kelarutan pada larutan jenuh. Oke? Apa itu molaritas? Gram per mr kali 1000 per V sama dengan S. Sekarang tinggal masukkan angka. Kita mau nyari gram. Yang lain udah dikasih tahu. MR udah dikasih tahu 74. Berarti gram per 74 kali 1000. Volume tadi di atas juga dikasih tahu. Volume larutan yang ditanya, volumenya 500 ml. Oke. Jadi V-nya 500 sama dengan 5. 1000 sama 500 kita coret dulu jadi berapa? 2. Oke. 74 kali silang ke sana. Berarti 2GR sama dengan 74 kali 5. Kalau nyari GR-nya saja, 2-nya pindah ke sebelah. 74 kali 5 bagi 2. Oke. Berapa 74 dibagi 2? 37. Nah, berapa 37 kali 5? 30 kali 5, 150. 7 kali 5, 35. 150 tambah 35, 185. Oke. Maka jawabannya 185 gram. Ini gak ada yang salah lagi kan? 10 min 4. Oh iya. Ini bukan 5. Ini S. Aduh, gara-gara lapar deh. S-nya masukkan angkanya 10 min 4. Bukan 5. Tadi S. Kenapa nggak diingetin? 10 pangkat min 4. Nah, kita kali silang berarti 75 bukan dikali S, tapi dikali sama 10 pangkat 74 dikali sama 10 pangkat min 4. 74 bagi 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Maaf ya, banyak alat. Mungkin udah lapar, udah jam 4.15. Oke, ini coret. Kita coret ini 37 kali 10 pangkat min 4 jadi berapa? Atau 3,7 kali 10 pangkat min 3 gram. Oke? Paham? Kita cukupkan. Jangan lupa tonton video berikutnya. Masih ada video terakhir yang ngebahas soal-soal keseluruhan. Oke? Dari bab apa nama bab kita? Bab tuh kan gagal lapar. Bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ada video nanti akan ngebahas soal-soal UN dan soal-soal SBMPTN. Sekalian untuk persiapan ujian semester atau ulangan kalau masih ada ulangan nanti.
Kita cukupkan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.